Perbedaan sering dianggap sebagai batas, namun di Indonesia perbedaan juga bisa menjadi jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erin. Pada kesempatan ini saya mengunjungi beberapa tempat ibadah di Kota Medan untuk mengenal lebih dekat bagaimana kerukunan umat beragama terjalin di Indonesia. Di antaranya Vihara Mahasampati bersama dengan seorang Bante, Vihara Lokotara Maitreya bersama seorang Pandita, Gereja Paroki Kristus Raja Medan bersama dengan Dewan Pengurus Pastoral, Gereja IFGF Medan bersama seorang pastor, serta pengurus masjid pada Masjid Al-Malik. Melalui wawancara ini, kita akan mendengarkan pandangan mereka tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Mari kita memasuki ke video wawancaranya. Bagaimana pandangan dari para pemuka agama mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia? Terima kasih Erin. Menurut saya, secara umumnya di Indonesia, hubungan antar umat beragama itu sangat kondusif dan sangat harmonis. Kita diajarkan untuk moderasi beragama, yaitu kegiatan sosial atau acara lain itu dengan tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, bahasa, dan apapun agamanya, kita bisa bersatu dalam satu kesatuan. Itu namanya moderasi beragama. Contoh seperti kami dari Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia selalu mengadakan bakti sosial untuk menjelang perayaan hari besar keagamaan. Misalnya dalam Imlek itu kita membagikan paket-paket untuk umat-umat yang beragama Buddha. Nanti untuk Idul Fitri kita bagi juga kepada teman-teman kita yang Muslim, dan Natal juga Kristen, serta kita adakan semua kegiatan itu dengan mengundang semua tokoh masyarakat, tokoh agama, dan hidup sangat rukun harmonis, khususnya di Sumatera Utara dan Medan. Ya, untuk saat ini hubungan antar umat beragama, antara agama Buddha dengan yang lainnya cukup baik. Ya, salah satu contohnya adalah Bante Dirapunyo yang bersama Beserta Habib sama ada pendeta, itu kan sering berkolaborasi. Ya, gitu sih. Ya, terima kasih. Sepengetahuan saya, agama Katolik memiliki keharmonisan dengan agama-agama lain di Indonesia. Kita tahu Katolik sangat mengajarkan cinta kasih, belas kasih, dan pengampunan. Jadi tidak membalas orang lain seperti yang orang lain lakukan kepada kita, tetapi mengampuni dan mengampuni. Kita juga melihat bagaimana di Indonesia, gereja Katolik walaupun minoritas, tapi dia memiliki peran penting di dalam menyebarkan kasih. Kalau menurut pandangan saya, kadang-kadang kalau kita melihat di sosial media atau berita-berita lainnya, keadaan beragama di Indonesia kelihatannya sepertinya tidak baik-baik saja. Tetapi sepanjang perjalanan saya bisa melihat bahwa sesungguhnya umat beragama di Indonesia itu sebenarnya sangat baik dan sangat rukun. Cuma karena beberapa hal, mungkin organisasi yang mungkin memiliki kepentingan yang sehingga kelihatannya ada bentrokan-bentrokan, kelihatannya ada begitu banyak penolakan-penolakan, terutama untuk jemaat umat Kristen. Kelihatannya sepertinya banyak penolakan, tetapi bisa dilihat sepanjang sejarah di Indonesia bahwa kerukunan di Indonesia adalah yang terbaik antar umat beragama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada umat Muslim dan umat-umat yang beragama lain seperti Kristen, Buddha, dan Hindu. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia ini sudah cukup baik, ya, mempunyai toleransi yang tinggi, ya, ada kerjasama yang baik, saling tolong menolong, saling membantu. Mungkin pertama supaya lebih meyakinkan, saya akan bercerita tentang diri saya. Kebetulan saya umat Muslim yang awalnya berada di lingkungan mayoritas umat Kristen, tapi kerukunan beragama itu cukup baik. Saya nilai tolong menolong, saling membantu. Contohnya begini, saat ada umat Muslim meninggal itu yang 80% umat beragama Kristen itu saling datang ke tempat kami yang Muslim. Begitu juga saat umat Kristen yang ada meninggal, umat Muslim saling bergantian datang ke sana. Hal-hal yang seperti inilah membuat kami merasa haru dan rukun, merasa dilindungi, kami merasa terayomin. Mereka mempunyai rasa kerjasama yang baik terhadap umat Muslim yang sedikit. Jika dinilai dalam skala 10 hingga 100, sejauh mana menurut para pemuka agama kerukunan ini telah tercapai di Indonesia? Ya, kalau di Indonesia wilayahnya besar, jadi kita nilai secara umum itu memang sangat kondusif. Tapi kalau khususnya di Sumatera Utara ini
dari pihak pemerintahan selalu ada acara-acara perkumpulan, gathering, melibatkan semua tokoh-tokoh agama. Sehingga tokoh-tokoh agama ini bisa memperkenalkan, mengenal satu sama lain, sehingga tidak segan-segan untuk menyapa ataupun mengundang satu sama lain kalau ada acara khusus. Dengan sendirinya kita bisa menilai secara umumnya itu memang toleransi beragama, keharmonisan beragama antar umat agama di Indonesia ini sudah cukup bagus. Ya sekitar 90-95 lah cukup baik ya. Karena pada saat mengadakan acara beribadah itu banyak yang saling menghargai dan saling mengucapkan. Tadi kita mengatakan agama Katolik rukun ya dengan agama-agama lain di Indonesia. Namun kalau dibilang dengan skala 1 sampai 100 tadi ya, mungkin menurut pendapat saya hanya baru tercapai sekitar 70 atau 80% lah ya. Karena kita masih melihat bagaimana gereja kita juga sebagai minoritas di Indonesia masih menghadapi tekanan. Memang pada akhirnya bisa, tapi tidak semudah yang kita harapkan gitu ya. Harusnya di Indonesia itu bisa mencapai 90 lebih. Kenapa? Karena dari pandangan saya ini, kita punya masyarakat yang kecenderungan sangat heterogen, sangat berbeda-beda, tetapi dalam perjalanan bisa sampai dengan saat ini, bisa dikatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Makanya saya kasih nilai itu 90 ke atas. Kalau ini masalah agama menjadi masalah prioritas yang tidak baik, maka untuk jalannya masyarakat di Indonesia akan sangat susah. Kalau menurut penilaian saya dari angka 10 sampai 100 itu sudah mencapai 85% kebaikan yang kita alami, yang kita lihat, yang kita rasakan. Dalam ajaran masing-masing agama, bagaimana kerukunan diajarkan menurut para pemuka agama? Kalau memang dalam ajaran Mahayana ini diajarkan itu adalah cinta kasih, yaitu menyayangi sesama umat dan tak luput dari Pancasila Buddhis. Jadi Buddha mengajarkan kepada kita harus selalu berhadapan apa yang terjadi, harus selalu dengan mengalah. Mengalah itu berarti kita mengakui bahwasanya segala kejadian itu mungkin bisa dibawa dari karma kita pada kelahiran lalu. Jadi apapun kita jumpa itu kita cukup sabar, sehingga apapun perbedaannya kita selalu mengalah. Sehingga ajaran Buddha kepada kita mengenai cinta kasih, kita selalu menginternalisasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah tugas kita sebagai umat Buddha Mahayana, supaya kita bisa berkondusif, harmonis dengan alam, harmonis dengan teman-teman, harmonis dengan lingkungan, dan harmonis dengan semua orang yang lingkungan kita. Ajaran gereja kita di dalam setiap pertemuan, lingkungan, itu kami selalu diajarkan untuk menjadi terang dan garam di sekitar kita untuk orang-orang yang berbeda agama ya. Jadi contohnya di gereja kita juga sering dilakukan baksos tidak hanya untuk umat kita, tetapi juga terbuka untuk orang-orang lain yang berbeda suku, berbeda agama ya. Seperti itu kita diajarkan oleh pastor kita, ayo selalu melihat orang lain yang kecil, yang lemah, yang terpinggirkan, tidak hanya kepada diri umat kita sendiri. Hal kerukunan menjadi hal yang paling penting mendasar di dalam kekristenan. Kenapa? Karena sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus juga mengajarkan. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, dan segenap jiwamu dan kekuatanmu. Dan yang kedua, itu adalah kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, yang hal hukum kedua ini sangat penting untuk kita bisa mengasihi, kita bisa melindungi, kita bisa memberikan cinta kasih yang lebih lagi untuk sesama kita, adalah untuk kita yang saling menjaga satu dengan yang lainnya. Agama harusnya bukan menjadi perpecahan atau agama mencerai-beraikan kita. Agama harusnya adalah sebuah sarana yang bisa digunakan untuk kita hidup lebih harmonis satu dengan yang lainnya. Kita bisa melayani, bahkan kita bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu ada namanya lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agama saya. Jadi kita bertoleransi di dalam bidang agama itu, kita tidak mau mencampuri urusan agama orang lain, kita hanya mengurusi agama kita lain sendiri. Karena kalau kita mencampur urusan agama lain, kita juga tidak tahu, karena di dalam agama itu kan punya kitab suci masing-masing. Jadi kalau kita masuk ke sana, mungkin kita kan tidak mengerti. Yang kita pahami kan sebagai manusia adalah Al-Quran. Jadi disitulah kita saling menjaga toleransi tadi, tidak akan mengikut campurkan sifat agama ke dalam agama kita. Dalam masyarakat yang heterogen, menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana hal ini dapat diwujudkan menurut para pemuka agama?
kita telah mengetahui bahwasanya kita semua ini biarpun agamanya berbeda, tetapi ajaran itu tetap satu. Jadi kita harus menghargai semua perbedaan. Adanya perbedaan mengakibatkan beberapa teman-teman kita yang punya pandangan yang lain itu bisa memilih kira-kira agama apa yang cocok bagi mereka. Jadi tentu ada beda pandangan itu kita harus hargai sehingga jangan timbul bentrok. Biarpun ajaran agama yang lain itu berbeda, tetapi kita hargai tujuan akhir pasti adalah menuju kebaikan. Itulah kita ambil sehingga adapun perbedaan itu bukan jadi masalah. Kita harus hidup harmonis sesama agama biarpun beda pandangan, beda pendapat. Karena banyaknya perbedaan, karena itu janganlah kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, itu yang paling penting. Kehidupan beragama adalah kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita. Saya jelaskan bahwa hukum kedua dari kekristenan adalah mengasihi sesama. Biarkan cinta kasih kita yang kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita, bukan memaksakan apa yang kita percayakan kepada orang lain. Sehingga hal-hal bentrokan, hal-hal yang tidak baik justru bisa dihindari melalui kehidupan beragama. Kalau kehidupan beragama kita didasarkan atas kita ingin semua orang sama seperti kita, maka yang akan terjadi adalah gap yang lebih besar antar sesama. Tapi kalau kita bisa mengasihi orang tanpa memandang dia punya agama, tanpa memandang dia punya keyakinan, saya percaya bahwa kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat kita pasti akan lebih baik. Di tengah masyarakat yang homogen ya, kita bilang ya, beragam. Kita ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Kita saling menjaga toleransi. Saat ketemu, kita bicara yang umum. Kita tidak akan membicarakan hal-hal agama. Seperti saya katakan di awal tadi, kalau kita bicara tentang agama, kita tidak mengerti apa isi Injil. Yang kita tahu dengan isi Al-Quran. Jadi kalau kita ketemu, kita bicara misalnya soal agama, nanti di situ tidak ada titik temunya. Sementara kita ketemu itu maunya ada harmonis, ada senyum, ada ketawa, tidak menimbulkan hal-hal yang negatif yang tidak membuat nyaman perasaan terhadap agama lain. Menjaga kerukunan antar agama di dunia ini merupakan tanggung jawab bersama setiap umat. Bagaimana seharusnya hal ini dijalankan menurut para pemuka agama? Ya, untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis adalah kita tidak membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain dengan sikap cara bertoleransi. Kalau untuk menjaga ya adalah ya yang tadi sempat disampaikan adalah dengan cinta kasih ya, dengan saling bertoleransi dan saling komunikasi. Sangat penting untuk tidak menjelekkan agama lain. Kita lebih baik mempelajari agama kita dengan sungguh-sungguh dan mempraktekkannya. Jadi kita tidak hanya mempelajari kemudian menggunakan itu sebagai senjata untuk mencari celah bagi agama lain, kejelekan orang lain ya. Tetapi kita belajar agama kita supaya kita bisa praktek apa yang Tuhan mau sama kita. Dengan demikian saya rasa kita akan menciptakan kerukunan ya. Tidak menjelekkan orang lain, melakukan apa yang diajarkan. Nah, itulah yang saya pikir sangat penting. Jadi kita sebagai umat muslim, kita harus mengerti perasaan agama lain, kita harus menjaga perasaan agama lain, kita tidak boleh mengatur-ngatur agama orang lain. Yang kita pahami, itu yang kita kerjakan sebagai umat muslim. Menurut pendapat para pemuka agama, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Ya, terima kasih kepada pemerintah Indonesia telah memberikan hak dan kewajibannya serta kondisi yang sama kepada agama apa saja yang di Indonesia. Seperti persyaratan membuka wihara, persyaratan membuka gereja, persyaratan membuka masjid, itu dalam persyaratan yang sama. Sehingga pemerintah adil dalam menangani soal perbedaan agama ini, yakin dengan berjalan berkesinambungan terus dengan fasilitas yang sama, kondisi yang sama kepada semua agama tanpa membeda-bedakan, pasti hidup kerukunan beragama di Indonesia bisa harmonis dan sangat rukun di sini. Pemerintah punya tanggung jawab yang sangat penting ya. Saya ingat di dalam tesis S2 saya menuliskan bahwa bagaimana institusi-institusi beragama di Indonesia harus bekerja sama bersama-sama, tidak berjalan masing-masing. Baik itu instansi pemerintahan ataupun instansi keagamaan harus berjalan bersatu, bergandengan tangan bersama-sama, memikirkan untuk bagaimana agama menjadi sebuah fondasi yang kuat supaya bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki sebuah sikap hati yang bisa mencintai negaranya lebih lagi. Fungsi pemerintah harusnya bisa menggandeng setiap pemuka-pemuka agama ataupun instansi-instansi keagamaan untuk bisa bersama-sama memikirkan satu tujuan yang lebih baik untuk bangsa ini. Karena fungsi daripada
kehidupan beragama itu saya percaya punya fundamental yang sangat kuat, bisa menggerakkan bagaimana bangsa ini arahnya mau kemana. Nah, kalau pemerintah tidak mengambil fungsinya sebagai sebuah bentuk organisasi yang menyatukan, maka pemerintah akan gagal untuk bisa membawa setiap umat beragama itu berjalan di dalam yang namanya keharmonisan. Dan pemerintah harus punya sikap yang benar-benar tidak memihak majority ataupun minority. Pemerintah harus punya sikap yang universal. Sebaiknya pemerintah itu hanya melindungi. Mereka tidak boleh masuk langsung di dalam bidang agamanya. Mereka cukup memfasilitasi, melindungi. Karena yang lebih mengerti itu kan misalnya dalam agama Islam itu yang lebih mengerti adalah ulama. Mungkin kalau di Kristennya pendeta, atau kalau di Budanya ada yang setingkat ustadz atau yang lebih mengerti dalam bidang itu. Soal keahlian di dalam bidangnya, kita serahkan sama yang mengerti. Dari wawancara ini, kita dapat memahami bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi kekuatan untuk bersatu dalam damai. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.